Halo semuanya, salam literasi. Terima kasih atas kesempatan yang berharga kali ini. Senang rasanya menyapa semua teman-teman lihat video kali ini. Perkenalkan, nama saya Shalomita Broto dengan NIM 210811020127 dari Universitas Samratulangi Manado, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, kelas Ganjil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai menjelajahi dunia pustaka mulai teks ulasan buku. Tapi sebelum itu, saya berterima kasih secara khususnya kepada Encik Dr. Ana Jenny Imbang M. Hum selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini kepada saya, dan hormat saya juga kepada Encik Sofia Sambul MSI selaku dosen pengampu bahasa Indonesia, dan menyapa semua teman-teman yang saya kasihi. Dengan tugas ini, saya mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru mengenai bagaimana cara mengulas sebuah buku dengan struktur yang baik dan benar. Berikut adalah profil dari buku utama yang saya ulas dan juga buku pembanding. Masuk pada bagian yang pertama, pada struktur teks ulasan buku. Pertama-tama, struktur teks ulasan buku terdiri dari 5 poin yang utama, yaitu 1. Identitas, kedua orientasi, ketiga tafsiran isi, keempat evaluasi, dan yang terakhir yang kelima yaitu rangkuman. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu identitas. Identitas buku menyajikan gambaran mengenai wujud dan ciri-ciri buku yang diulas. Seperti contoh yang dapat kita lihat pada layar, identitas yang saya dapat pada buku yang saya ulas adalah sebagai berikut. Judul buku, Perilaku Organisasi. Penulis buku, M. Taufik Amir PhD. Penerbit buku, Pranamedia Group Divisi Kencana. Tahun penerbitan buku, tahun 2017. Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jumlah halaman pada buku 210 halaman. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Warna sampul buku putih dan merah. Harga buku 85.000. Nomor buku ISBN yaitu 9786024221423. Lingkup penerbitan yaitu nasional. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu orientasi. Tahap orientasi menyampaikan informasi tentang jenis buku yang diulas, memposisikan buku yang diulas. Tahap orientasi identik dengan pengantar pada seluruh ulasan. Tahap ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, siapa penulisnya, dan siapa pembaca yang dituju. Juga memposisikan buku yang diulas dan menyatakan pendapat pengulas tentang buku yang diulas. Seperti contoh yang dapat kita lihat pada layar. Orientasi yang dapat saya simpulkan dalam buku ini adalah buku Perilaku Organisasi ini ditulis oleh M. Taufik Amir. Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen di PPM Graduate School of Management pada tahun 1996. Setelah itu beliau berkarir sebagai profesional dalam bidang business development di berbagai industri selama 7 tahun. Sambil mengajar paruh waktu di beberapa sekolah bisnis di Jakarta. Pada tahun 2003 beliau berkarir sebagai akademisi. Pada tahun 2007 beliau bergabung dengan Universitas Bakri. Selain menjadi pengajar, beliau menjadi Head of International Development pada tahun 2007 sampai 2008 dan lanjut Head of Quality Assurance pada tahun 2008 sampai 2009 dan Chief Editor Journal of Human Capital pada tahun 2008 sampai 2010. Pada pertengahan 2009, beliau melanjutkan studi pada PhD Program Studi School of Management at Koan University di Australia Barat. Dengan beasiswa dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, penelitiannya berfokus pada positif organisasional, behavioral innovation, serta corporate entrepreneurship dan high educational manajemen. Beberapa judul buku karyanya yang telah diterbitkan sudah mencapai 6 judul buku dan salah satunya buku ini. Buku Perilaku Organisasi ini membahas tentang bagaimana karyawan berpikir, emosinya, dan berperilaku. Siapapun pengelola organisasi ingin memastikan semua pikiran, emosi, dan perilaku itu selaras dengan tujuan organisasi, sehingga bila perlu harus membentuknya. Buku ini sangat berguna dan perlu untuk dimiliki karena mengajarkan tentang bagaimana berperilaku yang baik dalam lingkup berorganisasi. Pada poin berikutnya, yaitu poin yang ketiga, yaitu tafsiran isi. Pada tahap ini menyampaikan pendapat pengulas tentang buku tersebut, menyampaikan uraian mengenai ilmu apa yang diulas di buku tersebut, menceritakan kembali hal yang dilakukan penulis saat ia menulis buku tersebut. Pada tahap tafsiran isi ini memang agak sedikit panjang dikarenakan pengulas dituntut menceritakan kembali baik itu isi ataupun ringkasan dalam buku yang diulas. Dan berikut adalah isi dari tafsiran yang dapat saya ambil dalam buku yang saya ulas. Buku ini membahas tentang bagaimana pola pikir karyawan, emosinya, dan cara berperilaku. Organisasi yang terdiri dari berbagai elemen yang sangat dinamis, terutama karyawan. Bagaimana karyawan berpikir, merasakan, memiliki emosi, serta bertindak berperilaku
sangat menentukan keberhasilan organisasi. Ilmu perilaku organisasi memfasilitasi manajer, pemimpin, dan karyawan untuk memahami fenomena-fenomena di organisasi dengan pemahaman atas pemikiran. Emosi serta tindakan karyawan pengguna ilmu perilaku organisasi dapat memprediksi, memperkirakan apa yang akan terjadi bila sesuatu dilakukan. Pemahaman atas konsep-konsep perilaku organisasi membantu setiap karyawan di organisasi menyukseskan organisasinya. Perilaku organisasi fokus pada bagaimana karyawan berpikir, merasakan, dan berperilaku baik pada level individu, kelompok, dan organisasi. Karena itu, pemahaman atas bagaimana kepribadian dan sikap berpengaruh kepada perilaku. Untuk melihat bagaimana faktor-faktor di atas berpengaruh, yang menarik pada bab dalam buku ini diperkenalkan model MARS atau Motivation, Ability, dan Role Perception yang menjelaskan faktor motivasi, ability atau kemampuan, dan persepsi peran berpengaruh pada perilaku dan hasil-hasil atas perilaku itu. Tiga aspek ini awalnya dipengaruhi oleh kepribadian, nilai-nilai values, persepsi, emosi, sikap, dan stres. Ada 5 perilaku yang biasanya menjadi pembahasan dalam organisasi, yaitu task performance, organizational, citizenship, behavior, counterproductive behavior, dan perilaku bergabungnya karyawan di organisasi. Kelima perilaku ini dapat diidentifikasi, dikembangkan, dicegah oleh manajer demi tujuan organisasi. Kita masuk pada poin berikutnya, poin keempat, yaitu evaluasi. Tahap evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Pada tahap ini, pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Keunggulan yang dimiliki buku ini adalah membahas secara terperinci tentang lingkup serta perilaku dalam organisasi. Kita dapat mempelajari bagaimana perilaku berorganisasi dan dapat mengelola organisasi dengan cara yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Berikutnya, keunggulan dalam buku ini secara keseluruhan materinya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu level individual, level kelompok, dan level organisasi. Pada bagian pertama dibahas dimensi kepribadian karyawan, peran emosi, kapasitas, resiliensi, kreativitas, dan inovasi, motivasi karyawan, dan serba-serbi pemberian reward. Pada bagian kedua buku ini, pembahasan memfokuskan pada level kelompok serta dinamika tim, konflik dan negosiasi, serta masalah, kekuasaan dan pengaruh, serta aspek kepemimpinan. Pada bagian ketiga buku ini, untuk level organisasi, buku ini membahas tentang pengembangan organisasi, tantangan dalam melakukan perubahan, serta masalah budaya organisasi. Yang khas dalam buku ini juga adalah adanya kasus kecil pengantar pada bab, fasilitas belajar aktif dan berpikir kritis yang memfasilitasi dosen juga mahasiswa, struktur dan bahan yang disampaikan dirancang dengan asumsi para mahasiswa terlibat aktif di dalam kelas. Setiap bab pada buku ini berisikan sekurang-kurangnya 1 box, reflect, pair, and share, yakni pertanyaan-pertanyaan yang akan mengunggah daya kritis pembaca untuk pembaca atau peserta kelas sekaligus mengumumkan dengan materi yang sedang dibahas. Beberapa disertai perangkat penilaian sendiri yang diharapkan dapat menjadi pengalaman tersendiri bagi para pembaca dan dalam memahami materi pada bab tertentu. Tugas dan pertanyaan untuk diskusi pada akhir bab ini juga menekankan bagaimana mahasiswa aktif mencari berbagai jawaban terkait materi di setiap bab, termasuk tuntutan hubungan dengan profesional. Dengan menyerap pengalaman langsung, mahasiswa dapat mengaitkannya dengan materi yang dibahas sehingga pemahaman yang diperoleh semakin mendalam. Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Kelemahan dalam buku ini adalah terdapat pada penyampaian kalimat atau kata. Buku ini disiapkan untuk mahasiswa program studi S1 dan S2. Kata-kata tersebut seolah-olah menggambarkan buku ini hanya untuk mahasiswa, padahal buku ini mencakup lingkup yang luas atau organisasi yang luas. Buku ini tampaknya lebih tepat dan bermanfaat selain bagi mahasiswa program studi jenjang S1 dan S2. Buku ini juga akan bermanfaat bagi semua pemilik dan pengelola organisasi yang menginginkan organisasi yang efektif agar semua fungsi dan peran yang ada di dalamnya berjalan sesuai dengan harapan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Berbagai proses dan interaksi oleh individu, kelompok maupun keseluruhan organisasi menjadi penting untuk dipelajari. Para praktisi dan akademisi membutuhkan penjelasan atas semua proses dan interaksi yang terjadi tersebut agar manfaat yang diperoleh optimal dan dampak buruk yang terjadi dapat dihindari
atau setidaknya diminimalkan. Karyawan apapun posisinya dalam organisasi membutuhkan wawasan atas perilaku organisasi dan pada saatnya dapat membangun keterampilan yang relevan. Berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Menciptakan Transformasi Organisasi melalui Kepemimpinan dan Organisasi Belajar ditunjukkan bagi pelajar atau mahasiswa dan juga bagi pembaca yang masih ingin memulai membangun suatu lingkup organisasi. Buku Perilaku Organisasi menitik beratkan pada aspek yang nyata, maksudnya adalah sudah terjun dalam lingkup organisasi, sedangkan buku Menciptakan Transformasi Organisasi melalui Kepemimpinan dan Organisasi Belajar masih tergolong buku pelajaran bagi para pelajar sebagai tahap pengenalan organisasi dan yang baru akan memulai terjun dalam lingkup organisasi. Meskipun terdapat perbedaan dalam kedua buku tersebut, namun kedua buku tersebut sama-sama mengejarkan lingkup organisasi agar ketika kita masuk dalam lingkup organisasi, kita dapat menjalankan organisasi agar berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Kita masuk pada tahapan yang terakhir pada teks ulasan buku adalah rangkuman. Tahapan rangkuman berisikan simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada rangkuman juga berisikan kesimpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas. Menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas benar adanya dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju, dan berikut adalah rangkuman yang saya susun sebagai tahapan akhir dari mengulas buku ini. Buku perilaku organisasi ini sangat berguna untuk semua pemilik dan pengelola organisasi yang menginginkan organisasinya efektif dan berjalan dengan sesuai harapan, dan bukan juga sebagai pedoman pelajaran agar kita mampu dalam mengelola organisasi yang bersifat luas dengan baik. Buku perilaku organisasi karya M. Taufik Amir PhD ini menjadikan landasan untuk para pelaku organisasi, karena dalam buku ini sudah disertakan hal-hal apa saja yang sudah terjadi dalam lingkup organisasi dan bahkan dapat meminimalkan atau bisa dihindari dampak buruk yang bisa terjadi dalam lingkup organisasi. Baiklah, tak terasa kita sudah berada dalam penghujung waktu. Terima kasih perhatiannya teman-teman semua. Semoga kita semua termotivasi lewat video ini. Saya Shalom Mita Broto pamit undur diri dan salam sehat dan salam literasi.